warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul burhan. Allahumma sholli wa sallim ala rasulika karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmatnya, hidayahnya, serta anugerahnya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat dan salam juga tidak pernah lupa pula kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah seseorang yang mau mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkannya kembali kepada orang lain. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah sholat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang mulia ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian tafsir kita dengan kitab Tafsir Al-Qur'anil Azim karya Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan bacaan kita dengan ayat berikutnya, yaitu ayat 169 dari surat Al-Baqarah. Setelah pada 3 pertemuan yang lalu kita sudah mengkhatamkan tafsir yang diberikan oleh Imam Ibnu Katsir terhadap firman Allah pada ayat 168 dari surat Al-Baqarah. Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan kepada kalian dari makanan maupun minuman di muka bumi ini, baik yang halal secara hukumnya dan baik secara fungsinya. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kita mengikuti langkah-langkahnya syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin, karena sesungguhnya ia syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kita semua. Selanjutnya pada ayat 169 dari surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali berfirman, innama ya'murukum bisu'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'malun. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun.
manusia, innama ya'murukum bisu. Syaitan itu selalu mengajak manusia kepada keburukan, wal fahsya, kepada perbuatan keji, dan puncanya semua wa at-taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kita diajaknya, kita dimintanya, diperintahnya sama syaitan untuk mengucapkan, untuk membicarakan, untuk berkata mengenai perihal Allah yang kita tidak punya ilmunya, menjadikan Allah beranak, menjadikan Allah beristri, menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala punya anak dan punya orang tua. Alhamdulillah min zalik. Itu semua termasuk hal yang paling dibenci sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, surat ayat 169 dari surat Al-Baqarah ini ditafsirkan kemudian oleh Imam Ibnu Katsir. Ai innama ya'murukum aduwwakum asyaitanu bil af'ali sayyiati. Jadi makna dari firman Allah pada ayat 169 dari surat Al-Baqarah, tujuan utama syaitan dan juga tentu nenek moyangnya dulu iblis. Jadi syaitan itu sebenarnya kata umum daripada iblis. Jadi maradatul jin atau bangsa jin yang kufur, bangsa jin yang tidak patuh kepada Allah, mereka lah yang disebut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai syaitan. Walaupun jika kita membaca Al-Quran, syaitan itu istilah yang umum dipakai oleh Allah, baik maradatul jinni atau maradatul insi, baik dari kalangan kufur dan pembangkang dari bangsa jin maupun orang-orang kufur dan pembangkang dari kalangan manusia. Kita tahu bersama di surat terakhir dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut syaitan itu minal jinnati wan nas, dari bangsa jin dan dari bangsanya manusia. Atau pada surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberitahu kepada kita, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwash syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Begitulah telah kami jadikan kepada setiap nabi musuh aduwa syayatinal insi wal jinni, syaitan dari bangsanya manusia maupun syaitan dari bangsanya jin. Jadi nenek moyang manusia namanya Nabiullah Adam, nenek moyang bangsa jin namanya iblis, atau juga disebut dalam riwayat hadis dengan nama Azazil. Maka kalangan kufur dan pemberontak, pembangkang baik dari kalangan jin maupun manusia disebut dengan syaitan. Jadi syaitan ini Bapak Ibu, baik dari kalangan bangsa jin maupun dari kalangan manusia, tujuan utamanya apa? Ya merukum aduwakum asyaitanu bil af'ali sayyiati. Musuh kita dari syaitan ini, baik dari manusia maupun dari bangsa jin, selalu mengajak kita, selalu memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan kotor, perbuatan-perbuatan jahat. Jadi setiap kali ada yang mengajak kita, baik melalui bisikan-bisikan halus atau pikiran-pikiran kotor atau godaan-godaan yang terkutuk maupun ajakan terang benderang dari kalangan manusia, itu yakinlah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, termasuk bahagian daripada innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Tujuan utama daripada syaitan selalu menyesatkan umat manusia.
wa aflata minha al-fahishatu. Jadi perbuatan jahat, perbuatan dosa yang besar sering juga disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dengan sebutan al-fahisyah. Jadi kalau sayyi'ah itu masuk di dalamnya nipu orang, masuk di dalamnya janji tidak ditepati, masuk di dalamnya dengki, iri hati ataupun hasad kepada orang lain, masuk di dalamnya meremehkan atau menganggap kecil, menganggap sepele orang lain yang kedudukannya kedudukan sosialnya di bawah kita. Itu masuk semua sayyi'ah. Tetapi kalau Allah sudah mengatakan fahisyah, maka yang dimaksud dengan kata fahisyah menurut Imam Ibnu Katsir, afdal minha, perbuatan sayyi'ah, perbuatan jahat, perbuatan buruk yang sudah masuk dalam kategori besar. Maka disebut perbuatan itu dengan nama fahisyah, jamaknya al-fahsyah. Di dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala menggunakan redaksi jamak lafzul jam'i. Innaha yang merujuk bisu. Su itu Bapak Ibu bentuk kata jamak dari sayyi'ah. Bentuk mufradnya, bentuk tunggalnya sayyi'ah, bentuk jamaknya asu. Jadi syaitan itu tidak pernah tentram sebelum manusia melakukan berbagai perbuatan jahat. Kalau perlu sekaligus perbuatan dosa besar, maka dalam lanjutannya Allah menyebut al-fahsyah, jamak dari kata fahisyah. Di sini disebut oleh Imam Ibnu Katsir wa aflata, atau dalam bentuk perbuatan dosa besar, minha al-fahisyatu, yang disebut dengan fahisyah kazina, seperti perbuatan zina, wa nahwihi, dan lain sebagainya. Kalau di dalam Al-Quran dosa besar itu disebut dengan fahisyah, maka di dalam hadis Rasulullah disebut dengan al-mubiqat. Maknanya sebenarnya sama. Al-mubiqat dengan al-fahsyah maknanya sama, dosa-dosa yang keji, dan jika dilakukan menyebabkan kita dianggap sudah melakukan suatu perbuatan dosa besar, maka untuk bisa kembali ke jalan Allah tidak lagi cukup dengan istighfar, tidak lagi cukup dengan banyak-banyak beramal soleh dan melakukan berbagai macam perbuatan taat, tapi juga dituntut kita di dalam syariat untuk melakukan apa yang disebut dengan taubatan nasuha. Jadi dalam hadis Nabi, al-fahsyah itu ada 7. Kalau Imam Az-Zahabi di dalam kitab Al-Kabair ditambahi lagi sampai jumlahnya 40. Setiap kali perbuatan dosa itu dikecam sama Allah dengan ancaman neraka jahanam, maka oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitab Kabair dikategorikan sebagai perbuatan dosa besar. Contohnya hukul walidain, durhaka kepada orang tua, di dalam kitab Al-Kabair itu termasuk perbuatan dosa besar, karena ada ancaman bagi orang yang hukul walidain, durhaka kepada orang tua, maka tempatnya di dalam api neraka jahanam. Tapi di dalam hadis Nabi Muhammad cuma menyebut 7. Hadis populer Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 dosa besar yang menghancurkan. Para sahabat bertanya kemudian kepada Rasulullah, wa ma hunna ya Rasulullah, apa saja itu 7 dosa besar itu wahai Rasulullah? Pertama, sabda Nabi, antaj'alullaha niddan, jangan pernah kita menjadikan Allah sekutu.
Jangan pernah menyekutukan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Kita membunuh nyawa orang kecuali dengan cara yang dibenarkan oleh Allah. Perang fisabilillah, tidak ada cara Bapak Ibu, itu sudah ada berhadapan. Kalau kita hendak bunuh orang kafir yang memerangi kita, maka kita dibunuh. Maka bunuhnya kita orang kafir dalam medan peperangan termasuk menghilangkan nyawa orang lain dengan cara yang hak, yang dibenarkan sama Allah. Di luar itu tidak boleh. Orang nggak ada dosa, kita penggal kepalanya, kita rampas uang hartanya, itu masuk dosa besar. Yang kedua, bagi pembunuh tidak cukup hanya dengan beristighfar, tetapi juga diwajibkan dengan taubatan nasuha. Yang ketiga apa? Zina. Orang yang berzina wajib taubatan nasuha. Yang keempat apa? Aklul riba, makan harta riba. Orang yang pernah berinteraksi akilul riba, kata Rasulullah, pemakan riba. Wakiluhu, atau orang yang mewakilkan orang lain dalam transaksi ribawi. Wakatibuhu, atau pencatat transaksi ribawi. Wasyahiduhu, dan orang yang ikut terlibat menjadi saksi dalam transaksi ribawi. Semuanya masuk ke dalam kategori dosa besar, kata Rasulullah. 4. Yang kelima, aklu amwalal yatama, makan harta anak yatim. Bukannya dijaga, justru harta anak yatim itu dihabisi untuk kepentingan dirinya sendiri. Itu juga termasuk dosa besar. Yang keenam apa? Kasbul muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh wanita baik-baik yang tidak berbuat dosa tapi sebagai penzina. Wanita baik-baik, tidak ada dosa, terkenal kesolehannya, kemudian datang kita tuduh dia sebagai wanita pelacur, wanita penzina. Itu juga bagian dosa besar. Dan yang terakhir, watawalla yaumaz zahfi, lari dari medan peperangan. Kalau jihad datang masuk Belanda ke Aceh, Bapak Ibu, orang-orang yang sanggup berperang itu tidak boleh lari dari daerah kita. Wajib hukumnya. Jihad itu bukan lagi fardu kifayah, tetapi jihad itu hukumnya sudah fardhu ain. Sebagai orang Palestina, tidak keluar dari Gaza, meskipun diserang, meskipun diusir, meskipun dikasih kompensasi, asal mau meninggalkan Gaza tidak boleh. Tapi beda dengan orang Rohingya, mereka meninggalkan kampung halamannya, itu tidak boleh. Di dalam Islam mempertahankan tanah air itu, kalau sudah diserang hukumnya fardu kifayah. Nah, di dalam hadis disebut 7 yang termasuk bahagian dosa besar. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, itulah tujuan utama syaitan dalam menjerumuskan umat manusia agar menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus itu merupakan amanah dari sumpah nenek moyangnya syaitan. Iblis itu Bapak Ibu, saat mereka menjadi makhluk terkutuk sebab mereka tidak mau sujud kepada Nabiullah Adam, saat ditanya sama Allah, qala ma mana'aka alla tasjudu lima khalaqtu biyadayya astakbarta am kunta minal kafirin. Iblis, kenapa kamu tidak mau sujud terhadap makhluk yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku ini, kata Allah. Astakbarta am kunta minal kafirin, apakah kamu sombong atau kamu mau jadi orang yang kufur atas diriku? Iblis menjawab, qala ana khairun minhu, ya Allah, sejatinya saya ini lebih mulia daripada Nabiullah Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu
diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Menurut pandangan iblis, zat api jauh lebih mulia daripada tanah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengusir iblis. Tapi kemudian iblis minta agar nyawanya, agar usianya ditabuhkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, izinkanlah saya berusia panjang, jangan engkau matikan saya. Maka iblis itu Bapak Ibu sampai hari ini masih hidup. Ila yaumi yub'atsun, sampai datangnya hari kiamat. Padahal usianya jauh sebelum nenek moyang kita ada. Coba Bapak Ibu bayangkan, jam terbang iblis itu tinggi sekali dalam menggoda menjerumuskan umat manusia. Jawab Allah, qala fa innaka minal mundarin ila yaumil waqtil ma'lum. Kamu termasuk makhluk yang usianya ditangguhkan sama Allah sampai datangnya hari kiamat. Nabiullah Adam sudah ratusan ribu tahun yang lalu wafat. Iblis sampai hari ini masih hidup, masih bernyawa. Bukan hanya itu, kemudian iblis juga bersumpah, qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, dengan keagunganmu aku akan menggoda terus-menerus anak keturunannya Adam alaihi salam. Illa, kata iblis kemudian, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis tidak punya celah untuk menggoda keturunannya Adam. Siapa? Ibadaka minhumul mukhlasin, hamba-hambamu yang ikhlas dalam menjalani berbagai dinamika kehidupan. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu, godaan iblis itu luar biasa. Dibuatnya kita gak sabar, padahal orangnya soleh, taat, rajin beribadah. Tapi suatu hari dibuatnya kita sama iblis, kurang sabar aja. Lihat teman-temannya sudah sukses semua, sudah menjadi jabat ini, menjadi pejabat itu, kita masih baru panjang. Maka nggak sabar datang ke pimpinan daerah yang baru menang pilkada. Pak, tolong saya kasih jabatan, nih 300 juta rupiah. Nah itu Pak, kerjaannya iblis itu. Padahal sebenarnya tanpa dorongan, tanpa nyirah 300 juta rupiah, sebenarnya kepala daerah yang mau kita sogok itu mau mengangkat kita dalam jabatan tertentu, tapi kita tidak sabar. Masuklah kita dalam perangkat iblis. Ingat Bapak Ibu, iblis ini profesional betul, jam terbangnya itu tinggi sekali. Nah, maka Imam Al-Ghazali di dalam kitab Muqasyafatul Qulub, beliau Bapak Ibu menerangkan dengan jelas sekali bedanya hawa nafsu dengan godaan syaitan. Itu beda. Kalau hawa nafsu itu Pak, dia satu arah saja. Kalau kita kepingin A terus, nggak mau B, C, D. Tapi kalau asal ada, padahal misalnya keahlian kita orang teknik, seharusnya kan kalau ada jabatan, jabatannya di P pula, dinas P. Tapi nyon tempat jibnya penting, nah tempat lunat rupiah. Itu bukan hawa nafsu, itu godaan iblis. Kalau hawa nafsu Pak, pinginnya jadi kabin di PU, itu aja biasa saja. Yang lain nggak mau, cuma itu aja yang biasa saja. Itu hawa nafsu. Nah, maka Imam Al-Ghazali mengutip syairnya Imam Syafi'i. Hawa nafsu itu, kata Imam Syafi'i dalam salah satu syairnya, seperti anak bayi yang menyusui pada ibunya. An-nafsu katifli intahmilahu syabba ala hubbil ridha. Hawa nafsu itu persis seperti anak bayi yang menyusui sama ibunya. Kalau ibunya tidak mau menyapih dia, sampai tua pun anak bayi itu akan terus nenek sama ibunya. Apa mau dikasih susu formula?
susu botol anak bayi itu enggak kan? Yang disasar kan satu aja, nenek ibunya itu yang disasar. Dikasih yang lain enggak mau dia. Bahkan dikasih nenek, mohon maaf, nyakwanya saja, makciknya saja, adik ibunya saja enggak mau itu anak bayi. Tetap mau yang punya ibunya. Maka kata Imam Syafi'i, hawa nafsu itu persis seperti anak bayi yang netek sama ibunya. Kalau nggak bisa sampai tua dia mau terus menyusui sama ibunya. Begitu juga Pak kita, kalau kepingin nafsu makannya tinggi, tidak pernah kita nahan nafsu makan itu, maka lama-kelamaan besar badan kita, jadi sarang penyakit badan kita itu. Oh, nafsu kita kepada perempuan itu tidak bisa dibendung. Gak bisa lihat perempuan, orang istri, orang anak, orang semua kepingin dinikahi. Lama-kelamaan sakit itu orang. Sakit jiwa, sakit psikologi, sakit fisik, habis uang. Itu hawa nafsu seperti itu Pak. Dikasih yang lain tak mau dia. Nah, beda dengan godaan syaitan. Kalau godaan syaitan itu Pak, dengan berbagai macam. Walaupun kadang-kadang tampak baik, itu janjinya syaitan. Janjinya iblis ya, dalam sumpahnya iblis itu berkata kepada Allah, summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim summa la tajidu aktsarahum syakirin. Summa la'atiyannahum, akan aku datangi manusia itu min baini aydihim, dari arah depannya. Kalau dia nolak, dia lawan dengan auzubillah, dengan ta'aruz, auzubillah minasyaitonir rajim. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim, akan didatangi sama iblis dari jalan belakang. Kita lawan lagi dengan zikir, wa an aymanihim, iblis akan datang menggoda kita dari arah kanan kita. Kita lawan lagi, wa an syama'ilihim, datang lagi godaan itu dari arah sebelah kiri kita. Itu iblis, godaannya seperti itu, lebih dahsyat daripada hawa nafsu kita. Nah, maka Bapak Ibu kalau baca kisah Nabiullah Adam sampai bisa digoda sama iblis, sebenarnya bukan sekali goda, langsung roboh imannya Nabiullah Adam berkali-kali. Digoda sama iblis. Awalnya diajari makan, mani saya makan buah khuldi, enggak mempan. Nabiullah Adam masih kuat imannya. Digoda lagi dengan yang lain. Bapak Ibu boleh buka surah Al-A'raf, itu bertubi-tubi, ayat 19, ayat 20, menceritakan bagaimana godaannya iblis kepada Nabiullah Adam. Wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Atau ayat sebelumnya pada surat Toha ayat 120, fawaswasa ilaihi syaitan ataupun iblis terus menerus menggoda Nabiullah Adam. Faqala hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Adam, mau enggak aku tunjukkan kepada dirimu pohon keabadian dan kekuasaan yang tidak akan pernah sirna. Tak mau, mental itu godaan. Awalnya ngajak makan, tapi sekarang digoda ini, kalau kamu makan pohon keabadian, kamu akan abadi, punya kekuasaan yang gak akan tertandingi selama-lamanya. Gak mempan, digoda dengan kekuasaan. Besoknya datang lagi dengan caranya lain. Nah, itu baru surah Al-A'raf ayat 19. Kata iblis, wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Ada awak dengar saya, mana hakuma, sesungguhnya Allah melarang kalian berdua makan buah khuldi. Mana hakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakain, karena Allah khawatir kalian berdua nanti bisa berubah jadi dua orang malaikat. Sebenarnya makanan buah khuldi ini bagus, tidak ada penyakitnya. Saya kemarin tipu kalian, enggak untuk cari kekuasaan. Cuman Allah larang itu at-takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Allah takut kamu
menjadi seperti malaikat. Padahal kodratnya kamu adalah manusia yang harus dihormati oleh bangsa malaikat. Allah nggak mau kamu turun kasta, gimana itu di kodrat? Nggak mempan itu sama Nabiullah Adam, tetap dan mau makan. Nah, pada ayat 20 pakai jurus yang lain, pura-pura berteman. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Bahkan sampai iblis itu bersumpah atas nama Allah. Bersumpahnya goda Adam, bersumpahnya atas nama Allah. Wa qasamahuma, demi Allah atas kalian berdua, inni lakuma laminan nasihin. Saya ini adalah penasehat yang baik buat kalian berdua. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau Anda dengar orang yang janji ini betul, ini demi kebaikan Allah, demi Allah ini buat kebaikan kalian, belum tentu benar. Itu trik-triknya iblis dulu ya. Nah, sampai seperti itu. Akhirnya disitulah luluh Nabiullah Adam alaihissalam, termakan Nabiullah Adam, ya, percaya kepada iblis. Sudah bawa nama Allah, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin fadallahuma bighurur. Nah, disitulah terjebak Nabiullah Adam. Maka akhirnya dua khuldi yang dilarang sama Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu jangan kepedean kita yang rajin ibadah ini tidak masuk dalam jengkal godaannya setan begitu. Dalam kitab Kasyafatul Qulub, Imam Al-Ghazali menerangkan, ada orang Pak, saat dikumandangkan azan datang iblis membuat kita ngantuk supaya kita tidak sholat. Tapi kalau kita lawan sehingga kita segar lagi, mau tetap pergi ke masjid menunaikan sholat berjamaah tepat pada waktunya. Nah, iblis juga main lagi dengan godaan, pergi kamu sholat berjamaah. Tapi nanti selepas sholat ditanamkan rasa ujub, merasa hebat diri. Pulang lihat orang tak sholat itu, lihat kaplan semua. Itu udah masuk, udah menang dia. Hore, berhasil saya. Walaupun dia ibadah, tapi masuk sifat ujub. Nah, maka jangan heran Bapak Ibu, banyak ahli ibadah itu merasa dirinya juga orang yang paling baik. Jadi nggak akan selamat, belum tentu kita ahli ibadah selamat dari godaannya iblis. Dahsyat sekali godaan iblisnya. Kalau gagal dari depan pakai jalur belakang, gagal dari belakang pakai jalur kanan kiri, sampai tujuannya itu berhasil. Ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 169, innama ya'murukum bisu'i wal fahsya, dan puncak daripada itu semua apa? Wa aghlada min dzalika wal qawlu 'ala Allahi bila ilma. Puncak dari itu semua, paling yang menyenangkan iblis itu kalau kemudian manusia itu mengucapkan sesuatu tentang Allah yang dia tidak punya ilmunya. Bilang Allah punya anak, bilang atat-takhidul malaikata inasa, malaikat itu anaknya Tuhan. Astaftihim alirabbika banatu walahumul banun. Mereka terus menggoda kita agar mentahbiskan Allah itu punya anak perempuan, sedangkan manusia paling hebat yang paling banyak anak laki-lakinya. Itu godaan-godaan iblis ya. Kalau itu sempat terucap dari mulut kita, nah disitulah Bapak Ibu iblis mendapatkan prestasi yang paling gemilang dalam sejarah dia menggoda umat manusia. Semoga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa yang telah kita sampaikan pada malam ini bermanfaat. Sekaligus pada malam ini, malam terakhir kita mengaji pada malam Senin, insya Allah di bulan suci Ramadan. Pengajian kita tetap akan kita lanjut dengan jadwal yang berubah. Kita akan mengaji setiap subuh minggu ya di bulan suci Ramadan. Berarti mulai pertama sekali pengajian kita pada tanggal 2 Maret dan seterusnya. Ya, semoga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa yang telah kita sampaikan pada kesempatan malam ini bermanfaat kepada kita semua, dan semoga juga seluruh amal soleh kita diterima
sama Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga diberikan kesehatan, dipanjangkan usia kita sehingga kuat beribadah di bulan suci Ramadan. Allahumma ja'alna mimman alladziina yastabi'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadabburana wa takhashshana wa ta'abudana wa tammin taqsirana ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma alif baina qulubil muslimin, Allahumma alif baina qulubina wa baina qulubil muslimin wa aslih dhata bainina wa bainihim. Allahumma la tusallit alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maqsuma wa la taj'al fina wa la bainana syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma la tad'alna fi hadzal maqam dhanban illa ghafarta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa syafaita wa la hamman illa farajta wa la dhalan illa hadaita wa la mazluman illa nasarta wa la hajatan min hawaiji dunya illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalatu wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga ada manfaatnya. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrul minallah wa tawfiq. Wassalamualaikum